siswa sekalian, pertemuan kali ini kita cukup membahas masalah hukum Kirchhoff. Perhatikan hukum Kirchhoff ini yang subbab D. Hukum Kirchhoff yang pertama, bahwa jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Artinya ketika masuk titik percabangan 2 ampere, keluar 2 ampere. Yang kedua, jumlah GGL ditambah jumlah penurunan tegangan sama dengan 0. Sekali lagi, ini adalah jumlah GGL ditambah jumlah penurunan tegangan sama dengan 0. Perhatikan pada kasus aplikasi untuk arus yang tidak bercabang. Ini arus tidak bercabang. Ini arus tidak bercabang. Maka kalau ini kita tentukan loop alirannya. Alirannya diprediksi karena ini mengajak berputar searah jarum jam. Ini E2 ngajak searah jarum jam, ini berlawanan jarum jam. Kemungkinan lebih besar dari E1 ditambah 2. Maka loopnya adalah searah jarum jam. Ini penting. Bagaimana mengaplikasikan hukum Kirchhoff yang kedua? Perhatikan rangkaian ini. Kalau kita mulai dari titik A mengalir searah jarum jam, maka ketemu jumlah GGL ini negatif, ini pendek, ketemu negatif E1. Teruskan ketemu pendek lagi berarti E2 negatif. Kemudian dilanjutkan ke E3 ketemu yang panjang berarti positif. Kemudian ditambah jumlah arus ini karena tidak bercabang, dari arusnya hanya 1 I dikalikan seluruh hambatan ini, sehingga ketemu persamaan ini. Nanti akan mendapatkan hasil berapakah nilai I ini. Nah, kemudian berkembang bagaimana tegangan antara A dan B. Misalnya tegangan antara A dan B, maka VAB sama dengan jumlah GGL ditambah jumlah penurunan tegangan. Maka di sini karena A ke B itu searah dengan arah putaran arus, A ke B searah dengan arus, maka di sini adalah plus. Maka kita dari A ke B itu yang lewat atas, maka ini adalah negatif E1 dikalikan I dikalikan seluruh hambatan yang ada di sini, yaitu R2, R3, R dalam R1. Ini yang lewat atas. Yang lewat bawah berarti A ke B itu lewat sini. Nah, sama di sini. Tapi kalau di sini lewat A ke B ini berlawanan dengan arah loop, sehingga di sini arusnya negatif. Nah, kita mulai dari A ke B. Lewat sini ketemu E3 pendek berarti negatif. Ketemu E2 panjang itu positif, sehingga negatif I karena berlawanan arus, maka dikalikan seluruh hambatan dari A B lewat ini, mendapatkan persamaan yang seperti ini. Ini Bapak. Nanti kalau dihitung ada angkanya, semua hasilnya harus sama antara yang lewat atas dan bawah. Kalau tidak sama berarti salah. Aplikasi berikutnya adalah contoh yang nomor 1 seperti ini. Ketika ada aliran seperti ini dari A menuju B sebesar 2 ampere. Jika tegangan antara A, B 20 volt, tentukan nilai R. Maka kita berarti dari A ke B, arusnya searah, maka GGL-nya kita lihat. GGL-nya ini ketemu pendek, berarti negatif 12. Ini kenapa positif? Karena ini searah. A ke B searah, jadi positif. Tambah 2 hambatannya 2, 4 dan R ketemu. Sehingga di sini ketemu R berapa ohm. Bagaimana kalau dikembangkan dibalik dengan yang kedua? Sekarang kalau rangkaiannya seperti ini, maka langkah pertama untuk menyelesaikannya adalah kita gunakan hukum Kirchhoff yang kedua, sigma IF ditambah sigma E sama 0. Kita balik aja, tidak masalah. Nah, kalau buat rangkaian ini, maka I-nya kita tentukan loop dulu, loopnya. Kenapa loopnya berlawanan jarum jam? Kita lihat ini 12 volt mengarah ke sini, ini 8 volt mengarah ke berlawanan jarum jam, sementara 10 volt ini melawan jarum jam, sehingga yang melawan jarum jam itu 20, yang searah itu 10, sehingga kalau total menang yang berlawanan arah, sehingga loopnya diperkirakan berlawanan jarum jam. Langkahnya seperti tadi, kita lakukan sigma IR ditambah sigma E sama 0, dibalik boleh. I-nya kenapa? Kalau ini positif karena searah ini, berlawanan ini karena berlawanan ini positif. Kemudian hambatannya semuanya hambatan dimasukkan, kemudian dilihat GGL-nya. Kita mulai dari sini, kita pertama kali mendapatkan di sini min 12. Kenapa min? Nah, seperti ini berarti untuk ketemu negatif, negatif 8, ini ketemu positif. Maka ketemu harusnya 0,5 ampere. Kemudian berapakah VAB? VAB kita hitung dari sini sampai ke sini, dari A ke B
Maka di sini VAB min setengah, ada belum tadi min setengah. Kenapa min? Karena AB-nya searah jarum jam, tadi loopnya berlawanan, jadi negatif. Ini dan 1,4 lewat 1 dan 4. Ini ketemu 9,5 volt. Kalau dibalik berapakah VBA? BA. Maka cara menghitungnya adalah VBA ini kita bisa menggunakan ini VBA, berarti berlawanan seperti berlawanan jarum jam, itu sama dengan loopnya tadi, berarti positif 4 tambah 1. Nah, tapi di sini plus 12 karena apa? Dari B ke A ini ketemu plus ini ketemu min negatif ini karena ketemu pendek, sehingga ketemu min 9,5 volt sama tapi nilainya berlawanan. Nah, bagaimana mencari VAC? VAC dari A sampai C, dari A sampai C, maka kita menghitungnya dimulai dari lewat yang searah jarum jam A ke C. Ini negatif karena berlawanan dengan loop, ini negatif. Lalu AC menjadi negatif, lewati 1, 4, dan 5. GGA-nya positif karena dari A ke C ini ketemu panjang, ketemu 7 volt. Atau VAC lewat bawah juga bisa, lewat bawah juga bisa. Kalau sini berarti searah dengan loop, maka ini positif arusnya melewati 3, 6, dan 1. Nah, kenapa ini negatif? Karena dari A ke C lewat sini ketemu pendek. Ini kemudian positif karena ini ketemu 7 volt. Sama ternyata VAC lewat atas mau lewat bawah sama. Lebih rumit lagi ketika kita menghitung menentukan rangkaian yang bercabang. Ini ada rangkaian bercabang seperti ini. Langkah pertama tentukan dulu putarannya ini, tentukan loopnya. Dari gambar ini mengajak ke bawah, ini ngajak ke atas, ini ngajak ke bawah, maka peluangnya adalah seperti ini. Maka gunakan aturan ini, bentuknya bunga. Jadi kalau buat loop yang bentuknya bunga seperti ini, atau hati, jangan bentuknya yang seperti ini. Bukan tidak bisa, tapi ini sulit. Ini juga sulit. Jadi daripada kita berusaha, lebih baik kita tinggalkan aja. Nanti kalau pengembangan lebih lanjut bisa kamu gunakan ini. Nah, perhatikan ini, kita lihat loop yang pertama. Jadi sekali lagi, ini mengajak ke atas, ini ngajak ke bawah, ini ngajak ke bawah. Sehingga cocoknya loopnya adalah berbentuk bunga. Solusi yang pertama kita lihat dulu. Kita gunakan hukum Kirchhoff yang pertama. Arus masuk, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah yang keluar, maka I3 itu sama dengan I1 ditambah I2, ini bersamaan. Yang loop pertama ini kita potong gambarnya, kita ambil ini, maka dapatkan arus seperti ini. Kalau melihat gambarnya ini ngajak ke bawah, maka ini berlawanan jarum jam. Maka gunakan Kirchhoff lagi sigma E. Kita lihat berarti hari ini, kenapa ini negatif E3? Ini ketemu negatif karena dia salah. Ini ketemu pendek dulu, negatif. Nah, ketemu I3-nya juga ketemu pendek. Ini I3-nya pendek, ini ketemu pendek. Jika negatif itu semua. I-nya searah, sehingga I3-nya searah. I1-nya, I3 melewati R3, I1 melewati R1, dan R5, sehingga normal. Nah, loop 2, perhatikan untuk yang loop 2. Loop 2 ini, kita ambil potong ini. Nah, kita lihat dari pergerakan ini kita lihat bahwa sigma E begini muternya, maka negatif E1 terus negatif E3 karena ini pendek. Kemudian I3-nya melewati R3, kemudian I2-nya melewati R2 dan R4. Nah, ini nanti variasi sebelumnya, ini 3 persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3 ini disubstitusi akan mendapatkan nilai I1 berapa, I2. Setelah ketemu semua, maka kita bisa memanfaatkan energi dan daya listrik dengan memadukan hukum Ohm. Sehingga akan diperoleh hukum Kirchhoff itu terambil. Inilah pertemuan kedua kaitannya dengan arus dinamik. Semoga kamu semakin paham dengan adanya hukum Kirchhoff yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.